Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Prodi Psikologi Universitas UIN Sunan Kalijaga, dengan saya Hartoyo dan teman di sebelah kanan saya, Sami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit sejarah mengenai aliran Ahmadiyah. Nah, eee, siapakah Ahmadiyah tersebut? Eee Dikutip dari laman resmi dari website, Jamaah Ahmadiyah Indonesia, di sini kami mendapatkan informasi bahwa Ahmadiyah adalah, umat Islam yang beriman kepada Al-Masih, yakni Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian. Nah, eee, mereka percaya bahwa Tuhan itu mengutus Mirza Ghulam Ahmad untuk mengakhiri perang. Perang agama, dan mengutuk pertumpahan darah serta memulihkan moralitas, keadilan, dan perdamaian. Nah, Jamaat Muslim Ahmadiyah ini juga adalah organisasi Islam yang cukup terkemuka yang dengan tegas menolak terorisme. Jamaah Muslim Ahmadiyah adalah satu-satunya organisasi Islam yang mendukung pemisahan antara masjid dan negara. Khalifah saat ini dipimpin oleh Mirza Masrur Ahmad yang berdomisili di Inggris dan menjabat sebagai kepala spiritual dan administratif komunitas tersebut. Nah, di bawah kepemimpinan khilafat, jamaah ini telah membangun lebih dari 16.000 masjid, 600 sekolah, dan 30 rumah sakit, serta telah menerjemahkan Al-Quran ke lebih dari 70 bahasa. Jemaat Muslim Ahmadiyah ini juga menyebarkan ajaran sejati Islam tentang perdamaian dan toleransi melalui saluran televisi satelit 24 jam yang channelnya yaitu MTA. Kemudian, internet atau website resminya yaitu bisa dicek di www.alislam.org. Kemudian mereka juga memiliki media cetak yakni Islam International Publication. Organisasi ini berada di garis depan bantuan bencana di seluruh dunia melalui organisasi Humanity First, sebuah badan amal nirlaba. Nah, saat ini Jamaat Muslim Ahmadiyah adalah komunitas Islam terbesar di dunia di bawah seorang pemimpin yang ditunjuk Tuhan yang mulia, Mirza Masrur Ahmad, yang lahir pada 1950 Masehi. Nah, Jemaat Muslim Ahmadiyah tersebut lebih dari 200 negara dengan jumlah anggota melebihi puluhan juta orang. Nah, kurang lebih begitu profil dari Jemaat Muslim Ahmadiyah. Lalu, siapakah Mirza Ghulam Ahmad itu sendiri? Nah, jadi, Mirza Ghulam Ahmad yang diimani sebagai Al-Masih oleh Jemaat Muslim Ahmadiyah ini, eee, beliau adalah salah satu dari keluarga terkenal dan bangsawan yang lahir di desa kecil Qadian, India pada tanggal 13 Februari 1835. Nah, waktu Mirza masih pada usia dini, ia mulai menerima wahyu dari Tuhan, serta penglihatan dan mimpi nyata. Kemudian pada 1864 atau 1865, Hadrat Masih Maud atau Masih yang dijanjikan menurut ajaran Jamaat ini mendapat penglihatan di mana beliau melihat Rasulullah SAW, yang dengan hal ini semakin membuktikan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mempunyai hubungan yang kuat dengan Nabi Islam. Nah, kemudian pada tahun 1889, Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu ilahi, yang setelah beliau menerima wahyu ini, beliau kemudian menerbitkan pengumuman publik yang dimana isinya adalah menginisiasi atau baiat yang menyatakan bahwa dirinya adalah Al-Masih. Nah, kemudian baiat ini segera dijawab oleh mereka yang telah mengakui bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad memang adalah Hazrat Masih Maud, yaitu Al-Masih yang dijanjikan dan ditunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa sendiri.
Nah, kemudian upacara inisiasi pertama itu berlangsung di Ludhiana pada tanggal 23 Maret 1889 yang meletakkan dasar bagi Jemaat Muslim Ahmadiyah. Mirza Ghulam Ahmad mendirikan komunitas Muslim Ahmadiyah pada tahun 1889 sebagai gerakan kebangkitan Islam. Nah, menekankan ajaran penting perdamaian, cinta keadilan, dan kesucian hidup. Nah, kemudian berikut yakni adalah aliran-aliran Ahmadiyah, yakni aliran-aliran Ahmadiyah itu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama Ahmadiyah Qadian, kemudian Ahmadiyah Laure. Nah, Ahmadiyah Qadian itu mengajarkan bahwa ajarannya itu mencela tuduhan Muslim lain sebagai kafir. Jadi mereka eh, tidak menyukai orang-orang yang menuduh kafir Muslim yang lainnya. Kemudian mereka yakin bahwa kenabian tetap terbuka setelah Rasulullah SAW, dan mereka juga menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan hanya sebagai seorang mujaddid atau pembaharu, tapi juga seorang Rasul yang ajarannya harus ditaati. Sedangkan Ahmadiyah Lahore itu adalah golongan yang tidak menyetujui prinsip golongan pertama, yakni golongan Ahmadiyah Qadian. Dan mereka meyakini bahwa pintu kenabian setelah Nabi Muhammad SAW telah ditutup. Jadi sudah tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi Mirza Ghulam, jadi eh, kelompok ini, aliran Ahmadiyah Lahore, itu meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan seorang nabi, melainkan seorang mujadid atau pembaharu. Nah, berikut adalah klasifikasi nabi menurut aliran Ahmadiyah. Nah, jadi menurut aliran ini, Ahmadiyah eh, mengklasifikasikan eh, kriteria nabi, ciri-ciri nabi itu dalam 3 klasifikasi. Yakni yang pertama, nabi sahib asyariah wa al-muthqil, yaitu nabi yang membawa syariat. Ya, ini nabi sahib asyariah itu adalah nabi yang membawa syariat, dan nabi mustaqil adalah nabi yang tidak mengikuti nabi yang sebelumnya. Jadi pada klasifikasi nabi ini yaitu nabi-nabi di mana mereka itu membawa syariat kemanusiaan, dan mereka juga tidak mengikuti syariat nabi yang sebelumnya. Nah, contohnya adalah Nabi Musa yang merupakan seorang nabi yang tidak berdasarkan syariat nabi sebelumnya, dan beliau juga membawa syariat kemanusiaan. Nabi yang seperti ini disebut juga sebagai nabi tasyri'i dan mustaqil sekaligus. Nah, kemudian yang kedua ada Nabi Mustaqil Ghair At-Tasyri'i, di mana Nabi Mustaqil adalah Nabi yang tidak mengikuti Nabi sebelumnya, dan dia tidak membawa syariat baru. Namun ia bertugas menjalankan syariat yang dibawa Nabi sebelumnya. Nah, jadi Nabi Mustaqil Ghair At-Tasyri'i adalah Nabi yang tidak mengikuti Nabi sebelumnya, tapi dia juga tidak membawa syariat baru. Tapi ia bertugas untuk melanjutkan syariat yang dibawa Nabi sebelumnya. Dan contohnya seperti Nabi Harun yang melanjutkan syariat Nabi Musa, kemudian Sulaiman, Zakaria, mereka diangkat oleh Allah secara langsung dan ditugaskan menjalankan syariat Nabi Musa. Kemudian Nabi Zili Ghair At-Tasyri'i. Nah, Nabi Zili adalah seorang hamba yang dianugerahi oleh Allah karena kepatuhannya kepada Nabi sebelumnya beserta syariatnya. Nah, oleh karena itu, tingkatannya di bawah kenabian sebelumnya. Nah, contohnya dalam pengertian Ahmadiyah Qadian adalah Mirza Ghulam Ahmad. Nah, di sini terdapat persamaan dan perbedaan mengenai status Mirza Ghulam Ahmad menurut kedua golongan tadi, yaitu golongan Qadian dan golongan Lahore. Nah, jadi persamaannya adalah kedua golongan ini sepakat bahwa Nabi Mustaqil dan Tasyri'i sudah berakhir setelah Nabi Muhammad. Mereka juga sepakat dengan penggunaan wahyu selain Al-Quran yang diturunkan Allah kepada siapa saja yang diyakininya. Nah,
Sedangkan perbedaan dari kedua golongan ini adalah secara implisit, golongan Lahore memandang Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi lugawi, yang artinya Mirza Ghulam Ahmad bukan seorang nabi, tetapi ia memiliki persamaan seperti nabi. Nah, sedangkan Ahmadiyah Qadian meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang diyakini dan dipatuhi. Nah, kemudian berikut adalah sedikit overview mengenai ajaran-ajaran Ahmadiyah. Nah, eee, ke pada materi ini akan dijelaskan langsung oleh Mas Sami. Yang selanjutnya adalah ajaran Khataman Nabiyyin. Dan yang seperti sudah dijelaskan tadi oleh Mas Hartoyo, Ahmadiyah memiliki dua golongan, yaitu ada golongan Lahore dan Qadiyah. Nah, dari dua golongan ini ada ajaran yaitu Khataman Nabiyyin. Nah, Khataman Nabiyyin menurut golongan Lahore yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan setelah beliau tidak ada nabi lagi. Bagi mereka, Mirza Ghulam Ahmad bukanlah seorang nabi, meskipun mendapatkan wahyu. Sosoknya lebih tepatnya disebut muhaddas atau orang yang menerima firman ilahi. Sedangkan golongan Qadian, menurut mereka, Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi yang meskipun tidak membawa syariat baru, namun ditugaskan kembali syariat yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya adalah ajaran tentang wahyu. Dalam ajaran Ahmadiyah, masalah kemahdian tidak bisa dipisahkan dengan masalah wahyu, karena wahyu yang diberikan kepada Al-Mahdi berguna untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan ide pembaharuannya. 5 macam wahyu menurut Ahmadiyah. Yang pertama, wahyu Allah yang diturunkan kepada makhluk Allah yang tidak bernyawa, seperti bumi dan langit. Yang kedua, wahyu Allah yang diturunkan kepada hewan seperti lebah. Yang ketiga, wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat. Yang keempat, manusia biasa, laki-laki dan perempuan yang bukan nabi seperti ibunda Nabi Musa. Yang kelima adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Lalu ada cara Allah mengkomunikasikan wahyu kepada manusia menurut Ahmadiyah. Yang pertama dengan wahyu, yang kedua dari belakang tirai. Terbagi menjadi 3. Yang mubasyarah atau mimpi yang baik, yang kedua kasaf, penglihatan dengan mata rohani, ketiga ilham, petunjuk ilahi yang didengar dengan telinga rohani. Dan yang keempat, dengan mengutus utusan Allah, berfirman kepada Nabi melalui malaikat Jibril dalam bentuk kata-kata yang terang. Nah, selanjutnya adalah ada ajaran tentang bermadhab. Ahmadiyah sangat menghormati semua imam 4 mazhab, akan tetapi tidak mengikuti fatwa-fatwanya. Ahmadiyah mengikuti Imam Mahdi yang diutus oleh Allah di zaman akhir ini yang telah ditetapkan untuk mereka oleh Imam yang Maha Besar, Nabi Muhammad SAW. Lalu ajaran tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan hadis Nabi dalam Al-Bukhari, Juz 2, halaman 181, bab alamatun nubuwah fil Islam. Al-Bukhari, Juz 4, halaman 150, bab qaulun Nabi. Ditambah dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 111. Ahmadiyah menyimpulkan 3 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti benar-benar ajaran dan perjalanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bersatu hati dan tujuan dengan mengikuti seorang imam yang memimpin mereka dalam segala hal yang berhubungan dengan kemajuan mereka di dunia dan di akhirat. Menjalankan pekerjaan tabligh Islam ke seluruh dunia. Golongan manakah yang mempunyai satu tujuan memajukan Islam dan umatnya dengan segala dayanya? Tidak ada selain dari jamaah Islam Ahmadiyah. Maka dari itu, jamaah Ahmadiyah mengklaim bahwa mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah yang sebenar-benarnya. Oke, demikian teman-teman, eee, sedikit penjelasan mengenai
sejarah dan ajaran aliran Ahmadiyah yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad. Nah, berikut kami cantumkan sumbernya, beberapa yang kami ambil eee, sebagai dasar materi yang kami sampaikan barusan, yakni yang pertama ada materi presentasi mahasiswa filsafat Winsuka, kemudian situs resmi Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Berikut, kemudian ada, buku dari Muhammad Shodiq yang yakni dengan judul Penjelasan Ahmadiyah, Jawaban Terhadap Tuduhan dalam Buku Al-Qadaniyah, Musang Berbulu Ayam dan Perisai Orang Beriman, yang diter yang dicetak pada Oktober 2014 oleh Neraca Express. Nah, berikut, teman-teman, penjelasan dari saya dan Sami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga, yang kami sampaikan, eee, bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana 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 mana.